Pria itu sedang makan ketika melihat polisi mengepung dari luar. Lalu dia melirik sekeliling menganalisa bahwa di toko hanya ada sepasang orang tua dan 2 anak. Sugeng langsung menyadari bahwa para polisi ini datang untuk menangkapnya. Sugeng segera meletakkan uang dan kedua tangannya dengan tenang di atas meja ketika polisi menyerbu masuk dengan senapan mengarah padanya. Meskipun menghabisi kedua polisi ini sangat mudah bagi Sugeng, dia memilih menyerah dengan tenang. Ini bukan karena dia takut, melainkan karena dia adalah pendatang di kota itu dan ingin memahami situasi terlebih dahulu. Setelah dibawa ke kantor polisi, petugas wanita Dewi ingin menanyainya, tetapi Sugeng diam tidak berkata apa-apa. Dia duduk diam mengamati kantor polisi ini. Hal ini membuat kepala polisi yang gemuk sangat marah dan mengancam akan memberinya pelajaran. Untungnya seorang detektif yang masih memiliki akal sehat di sana, yaitu Detektif Rian, mengajak Sugeng ke ruang rapat secara terpisah lalu memberitahunya bahwa tadi malam terjadi kasus pembunuhan di kota kecil ini. Korban ditembak dari jarak dekat di belakang kepala dengan 2 peluru 9 mm. Setelah melakukan pembunuhan, pelaku tidak hanya mengambil selongsong peluru tapi juga memukul mayat dengan sadis berkali-kali dan terakhir menutupi mayat dengan selembar karton dengan asal-asalan. Kebetulan pagi ini ada saksi mata yang melihat Sugeng, si pria besar, berkeliaran di dekat lokasi pembuangan mayat. Mendengar ini, Sugeng yang telah lama terdiam akhirnya berkata kalau dia tidak membunuh orang, minimal dalam waktu dekat ini tidak ada. Kemudian dia mulai menganalisis kasus dan berkata bahwa ada 3 orang yang terlibat dalam pembunuhan ini. Yang pertama adalah penembak yang sangat memahami senjata api, orang yang sangat berhati-hati dan menggunakan peredam suara juga mengambil selongsong peluru. Yang kedua adalah orang gila dengan gangguan mental karena hanya orang seperti ini yang akan memukuli mayat. Yang terakhir adalah pengecut ceroboh yang karena takut mayat terbongkar maka menutupinya dengan karton. Tapi karena terlalu panik dia bahkan tidak sadar kalau nutupnya asal-asalan. Meskipun Detektif Rian sangat setuju dengan penalaran Sugeng, tapi ini tidak bisa menjelaskan mengapa dia muncul di dekat lokasi kejadian. Sugeng menjelaskan bahwa dia kebetulan turun di halte bus dekat sana. Dia datang sebagai turis karena tertarik dengan kota ini dan ingin mengenang seorang penyanyi blues yang meninggal di sini dulu. Tapi saat penggeledahan sebelum ini, Sugeng hanya membawa sikat gigi, medali kehormatan perang Prancis, dan $200. Membawa harta benda seperti ini dan menempuh perjalanan lebih dari 800 km untuk mengenang penyanyi blues yang sudah meninggal. Cerita ini bagaimanapun terdengar mengada-ada. Jadi sebelum menemukan alibi Sugeng, Detektif Rian memutuskan mengurungnya. Untungnya, di sepatu korban ditemukan serangkaian nomor telepon dan dari ini bisa diselidiki siapa pembunuh sebenarnya. Detektif segera melacak nomor tersebut dan menemukan pemiliknya, yaitu seorang bankir bernama Ari. Awalnya pria itu mengaku tidak tahu apa-apa, tapi ketika melihat sebuah mobil sedan